membuat peta konsep, ditempel di karton, di kertas karton. Sudah bawa semua kertas kartonnya? Materinya sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, Ibu jelaskan terlebih dahulu, lalu sambil Ibu menjelaskan perhatikan ya. Oke, sekarang ya, Ibu jelaskan sedikit ya, makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, makanan dan minuman yang halal dan haram itu, yang halal itu adalah diperbolehkan atau diizinkan dalam agama Islam. Makanan dan yang minuman yang halal itu adalah yang diizinkan dikonsumsi menurut syariat. Syariat apa? Syariat Islam. Sedangkan yang haram adalah makanan yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Anak-anak sekalian, apa-apa saja makanan yang halal dan yang haram? Kalau dari segi makanan ada daging yang halal, ada juga yang haram. Daging yang halal berasal dari hewan yang disembelih dengan menyebutkan asma Allah. Dengan disebut nama Allah lalu disembelih, itu halal untuk kita makan. Tapi kalau tidak disembelih dengan asma Allah, walaupun itu halal, tidak boleh masuk ke tubuh kita karena disembelih tanpa menyebut nama Allah. Contohnya apa? Seperti misalnya ayam mati tanpa disembelih, mati dengan sendiri, tidak boleh dimakan. Iya, karena kenapa? Tidak ada di situ disebut asma Allah. Atau sapi mati tidak boleh dimakan dagingnya karena dia di situ sudah mati, tidak disembelih. Tapi yang disembelih atas nama Allah itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Sampai situ paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ibu minta mengerjakan masing-masing tugasnya. Semua terlibat dalam pekerjaannya, masing-masing topiknya. Silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi Tidak. Salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kami.
Ya, silakan Bu. Sekarang Ibu sudah kasih nilai semua kelompoknya. Sebentar baru Ibu bagikan ya. Jadi Ibu akan tanyakan pada kalian. Ya. Dari pelajaran kalian hasil presentasi tadi, apa yang kalian ambil, yang kalian pahami dari pelajaran ini? Ya, coba dari Andra. Dalam belajar materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, saya semakin memahami pentingnya memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya menyadari bahwa tidak hanya mengutamakan rasa atau kelezatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap konsumsi. Kehalalan tidak hanya berhubungan dengan hukum agama, tetapi juga mencakup kesehatan dan keberkahan hidup. Saya berkomitmen untuk lebih selektif dalam memilih makanan serta memastikan bahwa makanan yang saya konsumsi tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke, itulah ya betul apa yang dikatakan Nadiandra Naya. Makanan yang halal itu penting bagi umat Islam karena membawa banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik, mental dan spiritual kita. Karena makanan itu akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita, itulah yang membuat kita sehat. Nah, selanjutnya hindari makanan yang haram karena dapat membawa resiko penyakit, ya, dosa dan kerugian duniawi. Nah, itulah anak-anakku sekalian pelajaran kita pada hari ini tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Minggu depan kita akan belajar kembali, belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti minggu depan hadir seperti sedia kala. Ibu akhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum